Film diawali dengan seseorang yang sedang membaca buku harian. Dia menceritakan tentang suatu kecelakaan di desa Jaisingpur yang dialami oleh Balwan Singh dan istrinya yang sedang hamil bernama Sudha. Dan mereka diselamatkan seorang pria yang bernama Sartaj Rana. Balwan Singh meninggal, tapi istrinya berhasil diselamatkan sampai ia melahirkan seorang anak yang bernama Lovely Singh. Oh iya, karena Mimin merasa garing menyebut Lovely Singh, jadinya kita ganti saja namanya dengan Salman saja. Oke, lanjut. Di desa Jaisingpur, Sartaj dikenal dengan pria yang baik. Terlihat beberapa orang berkumpul di rumahnya untuk minta bantuan. Salah satunya adalah seorang wanita yang sedang menemuinya, lalu mengadu kepadanya kalau putrinya diculik oleh seseorang yang bernama Ranjan dan saudara-saudaranya. Rencananya, mereka akan menjual para gadis itu untuk dijadikan PSK. Lalu Sartaj bertanya, kenapa tidak melaporkan kejadian itu kepada polisi? Wanita itu mengatakan kalau pihak kepolisian juga terlibat dalam penculikan itu. Setelah itu, Sartaj menelpon temannya yang bernama Bindra dari Biro Keamanan. Sartaj meminta Bindra untuk mengirim 10 orang pengawal yang nantinya akan membebaskan para wanita yang sedang diculik. Tapi Bindra hanya mengirimkan 1 orang saja untuk melaksanakan tugas itu, karena dia yakin orang tersebut akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah itu, Bindra menelpon seseorang yang bernama Salman yang sedang berada di dalam bis. Bindra menyuruh Salman menyelamatkan para gadis yang sedang diculik dan mereka disandra di dalam kapal yang akan menuju ke Thailand. Tanpa berpikir panjang, Salman lantas melaksanakan tugas itu dan langsung menuju ke TKP. Salman menghajar semua preman yang ada di sana, hingga akhirnya bisa membebaskan para gadis dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di tempat lain, Ranjan dan anggotanya sangat marah karena Salman telah menggagalkan rencana mereka. Lantas mereka merencanakan untuk mencari tahu siapa Salman ini sebenarnya. Scene berpindah. Salman menemui Bindra untuk melaporkan kalau tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Setelah itu, Bindra kembali memberikan Salman sebuah misi. Misi tersebut adalah permintaan Tuan Rana untuk menjaga anaknya yang masih kuliah. Bindra lantas memberikan Salman foto seorang wanita yang akan dia jaga. Di sini Bindra juga berkata kalau saat inilah Salman membalas kebaikan Tuan Rana yang telah menyelamatkan orang tua Salman dulu. Setelah itu, Salman bergegas berangkat menuju tempat Tuan Rana dengan menaiki bis. Tuan Rana memberitahu Salman untuk menjaga Divya kemanapun dia pergi, karena dia takut kalau Ranjan dan anak buahnya akan mengincar putrinya untuk balas dendam. Pengawalan itu tidak berlangsung lama. Setelah Divya selesai kuliahnya, maka Tuan Rana akan mengirim putrinya pergi ke London untuk pernikahannya di sana. Di sini terlihat pertemuan Divya dengan Salman Khan tidak terlalu baik. Terlihat dari tatapan Divya yang memandang Salman, sepertinya ia tidak menyukai kedatangan Salman sebagai pengawalnya. Keesokan harinya, Divya dan Maya akan pergi ke kampus, tapi sebelum pergi, Tuan Rana memberitahu Divya kalau Salman akan menjadi pengawal pribadinya dan meminta Salman untuk mengajari Divya bela diri. Tentu saja kehadiran Salman membuat Divya merasa risih dan tidak menyukai kedatangannya. ये तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है समझ बाय दादा अपना ख्याल रखना मैडम जब तक मैं आपको उतरने को ना कहूं। Pada saat di kampus, Divya sangat kesal dan menceritakan kekesalannya kepada temannya. Lalu temannya memberi ide untuk membuat Salman sibuk dengan hal-hal yang lain. Dia menyuruh Divya untuk menelpon Salman dan mengaku kalau dia pura-pura mencintainya. Di rumah, setelah selesai olahraga, Divya semakin kesal karena Salman selalu mengatur waktunya dan membuat dia tidak nyaman. Divya tiba-tiba teringat dengan ide yang dikatakan oleh temannya untuk menelpon Salman dan berpura-pura mencintainya. Tanpa berpikir panjang, Divya langsung menelpon Salman dengan menggunakan private number. Berulang kali Divya menelpon hingga akhirnya membuat Salman sedikit kesal.
Sebelum pergi ke kampus, Divya kembali menelpon Salman. Di sini Divya memuji ketampanan Salman pada saat dia menggunakan seragamnya dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Salman dan mengatakan kalau namanya adalah Chaya. Malam harinya Salman mengantar Divya ke diskotik. Di sana Divya menelpon Salman. Ia mengaku sebagai Chaya. Chaya tidak senang kalau Salman terlalu dekat dengan Divya dan ia juga sedikit menghina Divya. Tapi Salman tidak senang kalau Chaya mengatakan hal buruk tentang Divya. Tidak lama kemudian anak buah Ranjan dan saudaranya juga datang ke sana yang sedang mencari Divya. Di sini Divya baru sadar akan arti cinta berawal dari rasa benci. Setelah itu Divya menelpon kembali sebagai Chaya lalu mengatakan kalau ia sangat mencintai Salman kali ini sebagai Divya. Artinya Divya benar-benar mencintai Salman, bukan sebagai Chaya. Hampir saja penyamaran Divya terbongkar pada saat Salman menoleh ke arahnya. Salman yang memandang Divya lalu berlari memeluk Divya. Tetapi pada saat Divya berbalas memeluk Salman, terdapat suara rintihan kesakitan di belakang tubuh Divya. Ternyata Salman memeluk Divya untuk menyelamatkannya kembali dari percobaan penusukan lawannya. Divya yang sempat GR jadi semakin baper akan sikap dari Salman. Madam. Esokan harinya, Tuan Rana yang mengetahui putrinya kemarin diserang lantas menemui Salman dan meminta agar Salman memberitahu apapun kegiatan putrinya tanpa terkecuali. Di sisi lain, Ranjan yang sedang melakukan upacara kematian adiknya yang telah tewas dibunuh oleh Salman kemarin. Dia didatangi oleh kakak tertinggi dalam kelompoknya yang bernama Fikran. Fikran berjanji akan menuntut balas dan menghancurkan Salman. Di tempat lain, Divya semakin merasakan cinta yang kuat kepada Salman. Maya yang mengetahui hal itu lantas memperingatkan Divya untuk tidak menjalin hubungan dengan Salman karena tidak mungkin ayahnya menyetujui hubungan mereka dengan alasan status mereka berbeda karena Salman hanyalah seorang pengawal. Selain itu, Salman juga tidak akan bisa menerima Divya karena Salman sangat menghormati Tuan Rana dan tidak akan pernah mengkhianati itu. Polemik hati antara ingin memiliki seutuhnya terhalang oleh dinamika sandiwara yang mendera. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu, akhirnya Divya telah selesai dengan kuliahnya. Hari ini rencananya Salman akan mengantarkan dan mengembalikan Divya kepada ayahnya. Namun, siapa sangka ternyata Divya lagi-lagi menelpon Salman sebagai Chaya. Di sini Divya meminta Salman untuk menemuinya di stasiun dan membawanya untuk kawin lari. Tapi percakapan mereka diketahui oleh asisten rumah tangganya. Lalu asisten tersebut melaporkan kepada Tuan Rana bahwa Salman akan membawa kabur dan kawin lari dengan Divya. Di sini Tuan Rana salah paham dan sangat kecewa kepada Salman, tapi Divya membelanya dan berkata jika Salman yang telah menyelamatkannya dan gadis yang Salman cintai sedang menunggunya di stasiun. Mendengar alasan itu, Tuan Rana akhirnya melepaskan Salman dan Salman segera berlari menuju ke stasiun dan mencari keberadaan Chaya. Tentu saja Chaya yang Salman cari tidak akan datang untuk menemuinya. Setelah itu kita akan kembali ke masa sekarang, di mana seorang anak kecil yang sedang membaca buku harian milik ibunya pada saat di awal film. Dalam buku harian itu, ibunya berkata jika ia tidak sampai di stasiun tepat waktu, maka Salman akan terbunuh. Dan siapakah ibu dari anak itu? Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu dan ternyata dia adalah Salman. Dan di sini kita baru tahu bahwa Salman adalah ayah dari anak tersebut. Di sini mereka sedang menaiki kereta yang akan menuju ke desa Jaisingpur. Setibanya di desa tersebut, Sekar menyebut Salman dan anaknya, lalu membawa mereka ke rumah Tuan Rana. Setelah tiba di rumah Tuan Rana, ternyata Tuan Rana semakin tua dan sakit-sakitan. Di sana Salman menanyakan kabar Divya dan keberadaannya di London.
Tuan Sekar berkata kalau Divya ada di sini. Tidak lama kemudian Divya muncul dan akan menghampiri Salman. दिव्या मैडम, लंदन से कब आई? शादी नहीं की? Di sini Salman masih mengira jika Divya sudah mempunyai suami dan anak karena Divya tidak mampu menjawabnya. Sekar kembali memperjelas bahwa Divya tidak pernah menikah dan tidak jadi ke London. Mendengar itu, Salman benar-benar kaget setelah mengetahui kebenarannya. Dengan maksud mengalihkan pembicaraan, Divya kemudian menanyakan kembali anaknya Salman. Setelah anak Salman masuk, dia pun memperkenalkan anaknya ke semua orang kalau nama anaknya itu adalah Tuan Rana Junior. Di masa lalu, Divya harus membohongi ayahnya untuk menyelamatkan nyawa Salman. Tapi Tuan Rana tidak percaya begitu saja. Lalu Tuan Rana menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengikuti Salman ke stasiun. Jika memang ada gadis yang menunggu Salman, maka biarkan dia pergi. Tapi jika tidak ada, Tuan Rana menyuruh anak buahnya itu untuk membunuh Salman. Mengetahui ancaman dari ayahnya, Divya langsung menemui Maya dan memintanya untuk pergi ke stasiun menemui Salman. Divya meminta Maya untuk mengatakan seluruh kebenarannya jika Divya itu adalah Chaya. Selain itu, Maya diminta untuk memberikan HP-nya kepada Salman supaya dia bisa menjelaskan semua kebenarannya. Pada saat kereta mulai berjalan, Maya berlari mengejar kereta itu. Di sini, Maya ingin memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya, tapi tiba-tiba anak buah Tuan Rana datang dan mengawasi mereka. Lalu ia menelpon Tuan Rana. Setelah itu, ia pergi. Tidak lama kemudian, Divya menelpon, tapi Maya tidak menjawab telepon itu. Namun, di luar dugaan ternyata Maya mengkhianati Divya dengan mematikan HP itu dan membuangnya keluar kereta. Di sini kita baru mengetahui siapa seseorang yang menulis buku harian di scene awal tadi. Ternyata dia adalah Maya yang sedang menceritakan kepada anaknya yaitu Tuan Rana Junior. Maya kembali melanjutkan ceritanya bahwa dia tidak seberuntung itu mendapatkan suami sebaik Salman. Atas perbuatannya, ia menerima hukuman dengan menderita penyakit yang tidak lama lagi akan merenggut nyawanya. Maya berkata jika anaknya itu akan menemukan buku hariannya setelah ia meninggal, dan pesan terakhirnya ia meminta anaknya untuk membuang buku harian itu karena dia tidak ingin Salman mengetahui cerita yang sebenarnya dan akan membuat Salman membencinya. Tuan Rana Junior pamit kepada Divya, namun hal mengejutkan, Tuan Rana Junior mengajak Divya ikut bersama dengan mereka dan menjadi ibunya. माँ बुला सकता हूँ? मालिक के बहुत Sontak saja perkataan itu membuat Divya dan semuanya terdiam. Salman yang mendengar itu menyuruh anaknya minta maaf, tapi Tuan Rana Junior tidak mau dan pergi dari sana. Salman yang tidak enak hati meminta maaf kepada Divya dan juga ayahnya, tapi Tuan Rana mengatakan bahwa yang dikatakan anaknya itu tidak salah. उसका मुंह साफ हो तुम्हारा Divya yang sedang bersama Tuan Rana Junior, tiba-tiba ada yang menelponnya menggunakan private number, dan ternyata itu adalah Salman yang memanggilnya dengan nama Chaya.
Setelah itu Divya alias Chaya pergi mencari Salman lalu memeluknya dan film pun selesai.